bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang jemaat. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa kembali berada di dalam persekutuan doa pagi. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami semalam dan memberi kami kesegaran yang baru yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Kiranya sabda Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan boleh mewarnai perkataan-perkataan yang akan kami ucapkan sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama berbicara tentang perkataan yang tepat, yang didasarkan pada kitab Amsal pasal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Saudara, ucapan bibir, perkataan itu sangat sekali dibutuhkan di dalam komunikasi kita dengan orang lain. Perkataan kita ternyata bisa membuat orang yang mendengarnya bersukacita. Tetapi perkataan kita bisa juga membuat orang lain berduka, malah bisa menimbulkan geram dan marah, sehingga merenggut nyawa. Seperti yang terjadi dalam peristiwa kematian Brigadir Joshua. Perkataan Putri Chandrawati ternyata memicu kemarahan Verdi Sambo, sehingga dalam perjalanan yang singkat, dalam waktu yang betul-betul singkat, bisa merencanakan dan kemudian melaksanakan pembunuhan secara semena-mena.
Oleh sebab itu, kita betul-betul perlu menjaga perkataan-perkataan yang akan kita ucapkan, karena itu berimbas pada orang yang mendengarnya. Di samping itu, saudara-saudara, ternyata perkataan yang sama bisa beda akibatnya tergantung pada yang mengucapkannya, tergantung pada intonasi serta suasana hati saat seseorang mengucapkannya. Alkisah ada seorang tukang kayu yang masih buta huruf. Dia menerima surat dari anaknya. Karena dia tidak bisa membaca, maka dia pergi ke pasar dan minta tolong kepada temannya, yaitu seorang tukang daging. Dia minta tolong untuk membacakannya. Nah, tukang daging itu dengan keras dan kasar dia membaca sebagai berikut. "Ayah, aku sakit dan tak punya uang sesen pun. Tolong kirimkan sejumlah uang untukku sesegera mungkin." Saudara mendengar itu, tukang kayu itu menjadi marah. Katanya, "Dasar anak kurang ajar, tak tahu diri. Seenaknya memerintah ayahnya. Jangan kira ya, aku mau mengirim dia uang sesen pun." Nah, dalam kemarahannya, tukang kayu ini pulang ke rumah. Di tengah jalan, dia berjumpa dengan sahabatnya, seorang penjahit. Ia pun bercerita tentang surat anaknya. "Nih, coba kamu baca." Tukang jahit itu dengan suara yang lembut, tenang, dia membaca surat yang isinya sama. Dia membaca demikian. "Ayah, aku sakit dan tak punya uang sesen pun. Tolong kirimkan sejumlah uang untukku, Ayah, sesegera mungkin." Tiba-tiba tukang kayu itu sedih, meneteskan air mata. Dan dia berkata, "Oh anakku, kau sedang menderita ya. Oh, aku harus segera mengirim uang untukmu agar engkau cepat sembuh." Saudara, begitulah kalimat yang sama bisa ditangkap berbeda. Oleh sebab itu, kalau tadi kita menjaga perkataan yang akan keluar dari bibir kita, sekarang kita juga harus menjaga hati kita saat kita berkata-kata. Perkataan-perkataan untuk diri kita sendiri itu pun juga mempengaruhi kita. Ketika kita bangun pagi, kita melihat pada cermin dan kita berkata, "Aku kok lesu ya, kok tidak bergairah ya." Nah, sepanjang hari itu saudara akan bawaannya itu lesu, tidak bergairah. Tetapi ketika bangun pagi, kita berkata, "Oh, aku bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih memberi aku hidup. Aku harus bersemangat untuk bekerja." Maka sepanjang hari itu suasana hati kita juga sukacita. Jadi saudara, perkataan untuk diri kita sendiri pun itu mewarnai kehidupan kita sepanjang hari itu. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan yang diucapkan tepat akan mendatangkan sukacita. Nah, kiranya perkataan-perkataan kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bukan malah petaka. Kiranya perkataan-perkataan kita sendiri sungguh-sungguh bisa mewarnai kehidupan kita sepanjang hari, diwarnai dengan syukur dan bukan gerutu. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang kita kenal
pada waktu kita berada di sekolah minggu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Ada Bapa di surga, dengar perkataanmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Ada Bapa di surga, dengar perkataanmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memperlengkapi anggota tubuh kami dengan mulut, lidah, bibir untuk dapat berkata-kata. Tuhan juga memberi kami bahasa untuk berkomunikasi. Tolong Tuhan, agar kami dapat menyampaikan berita-berita yang mendatangkan sukacita, yang membuat orang juga merasa disayang Tuhan, sehingga mereka pun ikut memuji kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang masih terus berjuang dengan pengobatan-pengobatan yang harus dilakukan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang menghadapi masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah pendidikan untuk anak-anak juga. Biarlah di tengah kesulitan mereka datang dan berseru kepadamu ya Tuhan untuk memperoleh pertolongan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, agar tidak lupa untuk terus menyiarkan berita keselamatan, juga melalui pelayanan kasih, selalu boleh memberitakan akan kasih Tuhan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Tak lupa ya Tuhan, kami mendoakan untuk pemerintah dalam menanggulangi perekonomian serta wabah penyakit yang masih ada. Tuhan, kami mau serahkan hidup dan karya kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.